Loh, saking saya nggak bisa makan, saya sampai cari beras. Nggak kuatnya lagi, karena penderitaan yang saya alami luar biasa. Saya pernah jadi tukang gadil noyor, gunting rokok. Itu mandor saya, tukang gilingnya. Itu kadang-kadang tukang mandornya ganda. Ya. Saya kalau nganterkan itu disutir banyak disutir. Ya. Baju saya sobek-sobek, saya pakai sarung tak kalungkan, ya. Jalan kaki, ya, sampai di Gawon, terus saya jalan kaki antar rumah saya sampai daerah dekat SMP 2. Saya jalan kaki tanpa pakai sendal. Bayangkan, kalau pakai sendal pun sendal jabet itu pun putus, bawahnya saya masukin tak serobokin sama paku. Coba bayangkan sampai segitu, ya. Saya yang alami, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya tertarik dengan orang. Setelah saya lari, saya pergi lagi, saya kerja. Nyari kerja sulit. Saya di Semarang, saya melamar sana, melamar sini, tidak ada yang terima. Akhirnya saya masuk jadi kuli bangunan. Gajinya berapa? 400 rupiah. 400 rupiah, tak beli nasi 200, yang 200 tak singgahi. Nasinya itu nasi kucing, udangnya 1 sama tahu. Ya. Minumnya sumur pompa, dulu pompa Dragon. Gelasnya apa? Gelasnya topi. Tapi kersane Allah sehat. Saya melihat orang sholat, jantung saya berdebar. 2 orang ini sholat berdampingan. Di situ saya bertanya pada hati saya harus berubah. Ini udah saya lihat, akhirnya saya gak kuat, saya harus membanting setir lagi. Saya masuk tentara. Masuk tentara ini dengan ijazah apa? Ijazah ST. Karena apa? Saya STM saya tidak lulus. Saya setahun saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah. Karena apa? Karena saya tidak ada biaya. Mungkin teman-teman saya kalah pintarnya sama saya. Mungkin saya paling pintar. Karena apa? Selama 3 tahun, tak temu setahun saya selesai tapi nggak punya ijazah. Teman saya ketemu 3 tahun, dia lulus punya ijazah. Saya harus meninggalkan Kota Kudus. Hijrah saya masuk ABRI. Pertama saya akan ditaruh di Kalimantan. Saya berpikir piling, makanya perlunya piling. Ini harus selalu dijalankan dan istiqoroh selalu memohon pada Allah. Di Kalimantan saya tidak pilih, hati saya nggak nyantol. Akhirnya saya nggak berangkat. Kedua kali saya masuk ABRI lagi, alhamdulillah. Di situ saya lulus, saya pendidikan di Bobong dan saya selesai ditaruh di Tangerang. Di Tangerang inilah saya berpikir jauh dengan orang tua. Pas nasibnya wong lak dhewe kosong. Wis dadi tentara iki lho, ngamar wedok ditolak. Wis dadi tentara iki lho, Mas. Gaji 12.000 ditolak ngamar wedok. Tuh, malah dikira apa bapakane opo. Makanya kita tidak boleh dan kita kabur. Allah itu maha kaya. Kalau Allah sudah menghendaki, bagaimana nggak terjadi? Pasti terjadi. Ya, kita nggak yakin bagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun.
tertutup dengan laut. Tapi Allah perintahkan Musa, segerakan tongkatmu. Tongkatnya segerakan jadi jalan. Kalau dipikir-pikir masih gak yakin dengan Allah. Coba, kalau kita tidak yakin dengan Allah, berarti kita tidak coba. Makanya perlunya iman harus diyakini. Perlunya iman. Lah orang-orang sekarang ini kan beda. Semua ini jadi pejabat, ya kan? Kalau udah pejabat, saya nanti bagaimana caranya korupsi. Kita ini ya pengen, cuma nggak tahu caranya. Jadi kita ini selamatkan siapa? Kita ini pengen, tapi nggak tahu caranya. Kalau dia kan caranya pintar, proyek 1,5 triliun, ya kan? Kok nggak harus sepeda ya kan? Dan ini pani piro, dia nggak sadar. Kita ini orang-orang yang diselamatkan sama Allah. Dia nggak sadar bahwa nanti uang yang tidak halal ini di alam kubur akan menemani dia, dan uang itu, harta itu akan berbicara dan menjelma ular raksasa yang menggigit dia dan menerkam dia. Dia berbicara, aku ini hartamu yang gak terurus. Untuk bilang ini, semoga kita semua dijauhkan dari demikian. 2002 saya bangun angkot, tak jual karena ada gojek. Saya harus alih profesi. Saya beli bis jelek-jelek dapat 5. Saya buka trek di Karang Cinoreng gagal. Saya akhirnya mendapat petunjuk Allah yang lewat orang lain. Saya suruh buka Kudus Jakarta. Buka Kudus Jakarta, bis saya itu jelek. Oh, jelek bis saya. Bis saya jelek, 5 bis itu jelek. Tapi saya hilang, penumpangnya tiap hari penuh. Itu loh. Saya sampai gini, ini bis ini sopo gitu. Tiap hari penuh. Akhirnya saya cari utangan, saya biar lagi naik 2007 saya mulai. Karena ada waktu itu ada kenaikan BBM dan ada ini kan respon ya kita ya di situ saya kolek. Tapi saya yakin janji Allah itu tidak mungkin terhindar. Janji Allah itu yakin ada di ayat 1000 dinar, dan itu Al-Quran itu yakin. Barang siapa orang yang tawakal kepadaku, sesulit apapun aku urusannya. Jadi Allah, saya punya utang kalau nggak salah waktu itu 17 miliar. Dalam suasana yang kayak begitu nggak bagus, ya saya punya utang sama, tapi saya memohon pertolongan Allah dengan izin Allah, dengan ridho Allah. Alhamdulillah dikasih waktu 5 tahun, 3 tahun selesai. Coba. Luar biasa. Kenapa? Karena tadi jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat malam, jangan tinggalkan sholat duha. Ya, saya ini membangun istiqomah. Ya, mungkin sudah 20 tahun. Saya tidak berani meninggalkan sholat sendirian. Saya selalu berjamaah sholat saya. Ya, bikin masjid. Ya. Saya kemana, saya harus ngajak jamaah. Saya ke Mekah, saya ngajak jamaah. Dan kemarin alhamdulillah atas ridho Allah, atas izin Allah, saya bisa menangkan orang-orang yang hafal Quran dan ulama-ulama ya, itu 72 orang tak berkali umroh gratis. Tidak membayar apapun, masih tak sanggup. Tapi dengan catatan pulang dari sana tolong siarkan agamanya, kembangkan agamanya, sampai melihat bagaimana perjalanan Rasulullah, sampai lihat Kanjeng Nabi sing wis duwe kunci surga, salate sampai bengkak sikile, salate sampai bengkak sikile.